kira-kira berbeda atau enggak? Izin Lebih menjawab, Bu. direkomendasikan? Ya, silakan. Eh, me- Kalau untuk ruang-ruang yang untuk anak bayi itu ada perbedaan. Dari Piona sendiri itu menyarankan untuk bayi jika ada eksim atopik atau ruam-ruam akibat popok itu yang menggunakan krim hidrokortison konsentrasinya 1%, Bu. Ya, berarti yang 2,5 lebih cenderung ke dewasa ya, Mbak ya, Iya, pemakaiannya. Bu. Iya, Bu. Oh ya, ya berarti ini target usianya berarti beda ya antara yang krim 1% dan 2%. Kemudian dari sisi kemasan, saya lihat tadi produk referennya 5 graman. Ini yang kebanyakan yang hampir semua yang dibikin adik-adik itu 20 gram. Padahal ada batasan pemakaian maksimal 7 hari. Ya, kira-kira ada pertimbangan nggak ya 20 gram ini? Apa mengacu ke produk referen tertentu pakai 20 gram atau bagaimana? Karena nanti kalau apa ndak habis, itu setelah dibuka ED-nya biasanya berubah kan kalau obat itu ya. Itu masih bisa disimpan sampai masa ED-nya atau bagaimana? Kecil-kecil ini kalau biasanya kalau krim hidrokortison 5 gram. 15 gram ya ada sih. Tapi mungkin apakah ada pertimbangan dari adik-adik semuanya memilih 20 gram? Ada mungkin Mbak Angelina? Mungkin. Mungkin ini Bu, apa namanya? Kalau saya kan 2,5%, kelompok 2 itu penggunaannya memang ini apa 3 sampai 4 kali sehari gitu Bu kalau di produk-produk referen ya. Jadi mungkin 20 gram itu cukup kalau misalnya digunakan sebanyak 3 sampai 4 kali sehari dalam maksimal 7 hari gitu. Jadi sepertinya akan habis. Ya tergantung areanya juga ya. Kalau yang ruang luas ya mungkin cukup atau pas. Kalau kecil-kecil cuma sedikit bisa jadi sisa. Tapi ada produk referen yang pakai 20 gram ini. Ini kecil-kecil ini soalnya 5 gram. 10 gram ada ya. Tidak ada ya yang 20 ya. Kecil-kecil semua ya. 5 gram, 10 gram ya. Kalau di praktikum-praktikum sebelumnya itu seringnya juga dihitung rasionalisasi kemasannya itu berapa. Kira-kira sekali pakai itu berapa miligram, kemudian dikalikan frekuensi pemakaiannya dan durasi pemakaiannya. Untuk 7 hari itu berapa. Sehingga ada justifikasi kenapa pakai masa yang mau dibuat. Misalkan 20 gram itu justifikasinya dari mana. Tidak ada alasan khusus ya 20 gram ini ya. Coba nanti di cross check lagi kalau bisa ada justifikasi ya. Misalkan sekali pakai itu ada berapa miligram, kemudian frekuensinya berapa dikali 7 maksimal. Jadi itu untuk satu kemasan kira-kira segitu. Ya itu diprediksi aja. Kalau bisa diprediksikan ya kemasannya isinya segitu. Sehingga nanti ada justifikasi, tidak asal
Saya pengen 50 gram. Nah, nanti kira-kira gimana manfaatannya kalau memang terbuang, hanya terbuang, sisanya itu nanti juga belum tentu ada ruam-ruam lagi atau sakit alergi lagi, kecuali kalau orangnya sering alergi ya. Mungkin perlu kemasan yang besar. Tapi ini perlu produk referen ini diaju bukan hanya dari kekuatan dosisnya saja ya sebenarnya ya. Dari kemasannya. Kemasan-kemasannya itu isinya berapa? Nanti adik-adik yang menjustifikasi. Oh ini cuma durasinya maksimal 7 hari. Pemakaian 2 sampai 3 kali itu kira-kira sekali pakai berapa miligram. Oh, nanti bisa diprediksi itu per kemasan kebutuhannya berapa. Itu untuk kemasan ya. Kemudian untuk langsung saja ya ke formula ya. Kelompok satu langsung ke formula saja biar cepat. Ya, formulanya ini digunakan untuk apa ini? Salep hidrokortison indikasinya. Silakan kita diskusi aja biar cepat nanti waktunya keburu habis. Salep hidrokortison. Izin menjawab, Bu, karena kami Ya, menggunakan konsentrasi 1%, maka indikasi yang eh, krim yang akan kami buat yaitu untuk mengatasi gatal-gatal ringan pada kulit. ya. Kira-kira nanti untuk hidrokortison ini diinginkan terserap kulit atau hanya di permukaan kulit saja? Karena nanti berbeda ya untuk formulasinya. Kalau kita inginkan terabsorpsi di kulit, nanti kita butuhkan enhancer. Enhancer bisa adik-adik cari, bisa propilen, kemudian bisa gliserin, bisa etanol, jenisnya banyak ya. Terus selain itu juga nanti diharapkan hidrokortisonnya dalam bentuk terlarut kalau untuk diserap. Jadi kalau hanya dispersi itu kan berarti kayak suspensi ya, serbuknya tersebar merata di basisnya dalam bentuk serbuk. Nah, itu nanti untuk penyerapannya pasti akan kurang baik dibandingkan kalau dia dalam bentuk terlarut. Makanya informasi di preformulasi itu diperlukan untuk mengetahui kira-kira bahan aktifnya itu nanti terlarut di mana. Saya lihat tadi di preformulasi ada yang mencantumkan kalau kelarutannya itu baik di etanol sama propilen ya. Nah, propilen ini kan bisa difungsikan untuk meningkatkan penyerapan, bisa juga sebagai humektan, banyak fungsinya ya. Bisa sebagai kosolven untuk melarutkan hidrokortison. Nah, nanti silakan adik-adik pertimbangkan targetnya untuk pengobatan itu ada di permukaan kulit atau ada di bawah stratum corneum. Kalau ada di bawah stratum corneum berarti harus bisa nembus itu. Kalau mau nembus stratum corneum ini kan perlu energi yang banyak ya. Kalau secara formulasi kita bisa gunakan enhancer-enhancer. Tapi kalau secara fisik atau mekanis, secara fisik ya mungkin kita bisa mengurangi lapisan tanduk dengan cara apa itu eh, di strapling itu ya di apa eh, isolasi itu yang dilekatkan di kulit kemudian kita kelupas berkali-kali kita tempelkan kelupas itu mengurangi lapisan stratum corneum. Bisa ada bantuan elektrik ya misalkan iontoforesis dan sebagainya untuk memasukkan obat. Itu nanti adik-adik pertimbangkan targetnya itu di mana untuk mengatasi gatal-gatal, kemudian ruam, radang, inflamasi. Kalau targetnya memang di lapisan epidermis yang viabel, yang hidup atau di dermis, ya berarti kita butuh bahan eksipien yang nanti bisa membantu terserap. Melewati barrier utamanya itu ya stratum corneum itu. Bagaimana caranya ke sana ya kita bisa tambahkan enhancer-enhancer. Sekaligus bisa untuk beberapa fungsi kan kalau propilen glikol itu bisa untuk humektan, bisa untuk kosolven, bisa untuk enhancer. Yang membedakan adalah konsentrasinya. Untuk sebagai enhancer itu ada kisaran kadarnya sendiri. Untuk kosolven itu juga ada kisarannya sendiri tergantung
kelarutan bahan aktifnya 1 banding berapa di propilen itu. Yang dibutuhkan misalkan 1 banding 10 ya berarti dalam 1 gram hidrokortison butuh 10 propilen ya. Kalau untuk enhancer ataupun untuk humectant nanti beda lagi. Tapi kalau mau digeneralisir yang paling besar kadarnya itu kan dibutuhkan sebagai enhancernya. Misalkan 30% itu baru berfungsi sebagai enhancer ya itu nanti bisa otomatis sebagai humectant, sebagai kosolvent nanti bisa di cover di sana. Nah, nanti silakan dipertimbangkan lagi kira-kira mau diserap atau enggak ini hidrokortisonnya atau cuma di permukaan kulit aja. Karena ada yang tadi metodenya hanya sebatas didispersikan ya. Makanya nanti silakan didiskusikan lagi sebelum praktikum nanti ada konfirmasi lagi ya, ada perubahan di formula ataupun apa dari mungkin masukan-masukan dari saya nanti ada adik-adik ingin mengubah formulanya atau komposisi excipientnya silahkan nanti ya setelah diskusi ini bisa nanti dikonsulkan lagi sebelum praktikum. Nah ini nanti silahkan dievaluasi lagi. Targetnya itu mau di permukaan kulit atau nembus nembus stratum corneum. Ya, kalau nembus stratum corneum ya hidrokortisinnya harus dalam bentuk terlarut, kemudian perlu enhancer ya untuk bisa nembus ke sana. Nah, kemudian dari formula kelompok 1 ini formulanya dapat dari mana ya? Bikin sendiri, mengacu ke HPE atau mengacu ke formula finishing cream karena sistemnya minyak dalam air nih. Kelompok 1 formulanya dapat dari mana? Karena setiap pakai formula kalau itu bukan bikinan kita sendiri ya kita harus menuliskan pustakanya ya kita mensitasi dari mana. Misal nanti skripsi di farmastika mau bikin krim juga formulanya itu diperoleh dari mana? Kalau mensitasi dari jurnal kemudian kita modifikasi ya kita sebutkan formula ini didapat dari jurnal ini dengan modifikasi apa gitu modifikasi di bahan apanya yang berbeda. Tapi secara mayoritas formulanya diambil dari jurnal apa gitu disebutkan. Kalau modifikasi itu kan bisa minor, bisa mayor ya. Modifikasi kan berarti ada acuannya yang diacu itu formulanya siapa gitu dari sumber pustaka yang kita acu. Atau ini bikin sendiri. Karena tadi saya lihat ada yang kelihatannya bikin sendiri ya. Mengacu di HPE kemudian rentangnya segini sampai segini saya pakai 8% gitu. Menentukan sendiri dari HPE. Kalau kelompok C11 ini dari mana formulanya? Mbak Nova, dari mana ya formulanya? Ya Bu, ini bikin sendiri Bu. Kami jadi mengacu di HPE. Ya, kok komposisinya bisa tahu ada asam stearat, TEA, nipagin, nipasal, setil alkohol. Ini ada acuannya enggak? Ada Bu. Sebelumnya kan saya pernah lihat di PPT cutting yang krim. Nah, di situ ada Hmm? kalau misalnya bikin krim eh, krim itu ada komposisi bahan misalnya ada bahan aktif, basis krim, emulgator, pengawet, charlatan agent, Stephanie agent, ada kompleksi agent dan ada antioksidan. Nah, di jadi kami bikin sendiri Bu. Kenapa kami tidak pakai antioksidan itu karena kami tidak menggunakan vaselin karena vaselin ini kan mudah teroksidasi. Seperti itu Bu. Ya. Ya mungkin ini saran aja ya kalau bikin formula ya. Ya memang baiknya Anda bikin sendiri supaya bisa nyoba. Cuma nanti kan ketika praktikum itu Anda hanya boleh mencoba kalau gagal pertama ya hanya boleh kesempatan mencoba lagi 1 kali. Jadi saya anjurkan untuk mengacu ke jurnal-jurnal yang kira-kira sudah pasti jadi gitu. Karena yang formula standar misalkan finishing cream yang formula standar ini ya. Ini dicoba itu banyak juga yang tidak berhasil. Karena sistemnya krim kan itu nanti agak apa teknisnya nanti tergantung teknisnya. Nanti suhunya beda sedikit nggak sama aja nanti udah pecah nanti krimnya. Nggak jadi.
Nah, makanya kalau bisa mengacu ke jurnal-jurnal atau hasil penelitian yang kira-kira itu sudah pasti jadi, gitu. Karena itu dicoba belum tentu jadi. Tapi kalau mau nyoba dengan formulanya sendiri, tidak apa-apa. Karena eh, ini kan asam stearat ini emulgator, kemudian setil alkohol ini stiffening agent itu artinya apa ini? Pengeras kan? Jadi ini nanti kalau dilihat dari komposisinya kayaknya krimnya itu agak keras karena tidak ada basis semi solidnya. Ya biasanya memang ada vaselinnya ya. Ya, Vaselin itu supaya konsistensinya nanti lembut lunak. Kalau iya, Bu. setil alkohol ini lemak padat soalnya. Takutnya nanti seperti remason nanti ini bentuknya hasilnya. Coba Iya, nanti dilihat lagi, dicek lagi di jurnal-jurnal kira-kira eh, krim yang berhasil itu komposisinya apa. Kemudian di dalam formula ini juga ada asam stearat dan juga TEA. Ini asam stearat basis krim, TEA emulgator. Sebenarnya kalau dalam sistem krim itu lebih tepatnya asam stearat itu sebagai emulgator ya. Sama seperti TEA. Nah, asam stearat ini emulgator yang sifatnya asam, sedangkan TEA itu basa. Nah, di sana sering dikombinasikan karena supaya nanti terjadi reaksi netralisasi. Nah, netralisasi asam stearat ini pH-nya sekitar 5,5, sedangkan TEA itu basa 10, kira-kira 10 ya. Itu kalau di formula gel nanti kan untuk menetralkan karbobol itu biasanya kalau pakai karbobol pakai alkalizing agentnya TEA. TEA ini fungsinya bisa sebagai alkalizing agent, bisa emulgator. Nah, kalau di sistem krim ini ya fungsinya asam stearat dan TEA ini direaksikan supaya terjadi netralisasi, membentuk emulgator yang stabil untuk sistem minyak dalam air. Dan untuk rasionya, kalau mau coba-coba, itu sebenarnya ada ya teorinya berapa rasio asam stearat dan TEA, karena nanti hasil akhir pH-nya itu sangat tergantung oleh dua hal ini. Asam stearat itu asam, TEA itu basa 10. Ya. Kalau TEA-nya kebanyakan nanti dijamin krimnya basah nanti ini pH-nya tinggi. Nah, makanya daripada coba-coba, ya makanya lebih baik mengacu ke formula yang sudah jadi aja, yang kira-kira jadi dari jurnal gitu. Atau kalau dari kakak tingkat laporan ya dari formula-formula yang sudah fix, sudah ada hasilnya. Itu kira-kira berapa? Karena nanti nyoba-nyobanya ini butuh waktu yang lama. Berapa rasio yang pas untuk TEA sama asam stearat? Kalau kebanyakan TEA nanti pH-nya tinggi, tapi kalau kebanyakan asam stearatnya nanti asam, ya pH-nya rendah. Kemudian lipagenipasol ini silakan nanti dicek lagi di HPE kalau penggunaannya dalam kombinasi ya. Karena rentang yang disebutkan kelompok berapa tadi ya, rentang pemakaian lipagin itu kan kalau dipakai tunggal, kalau dipakai dalam bentuk kombinasi dengan nipasol itu ada rasionya sendiri kalau tidak salah di HPE. Silakan dicek nanti ya, itu berapa rentangnya. Kemudian kenapa kira-kira nipagin pasal ini dikombinasikan ya? Untuk meningkatkan efektivitas Bu mungkin Bu. Ya, karena kenapa bisa meningkat Kalau efektivitasnya? ya kan pengawet kan digunakan untuk mencegah mikroorganisme. Jadi kalau nipagin itu kalau tidak salah untuk mencegah pertumbuhan perkembangbiakan bakteri. Kalau satunya itu fungi atau jamur. Mungkin atau kebalik mungkin bisa Ya, ya, gitu. ya, ya berarti kombinasi karena lebih efektif, spektrumnya lebih luas ya, bisa untuk bakteri, bisa untuk fungi. Kemudian selain itu juga kadarnya bisa lebih kecil kalau kombinasi, ya untuk mengurangi toksisitas. Kalau pemakaian tunggal mungkin pastinya lebih tinggi ini kadarnya kalau pemakaian tunggal. Tapi kalau dikombinasi pasti butuhnya lebih kecil-kecil karena nanti ada sinergisme. Kalau diingat lagi di preskripsi yang namanya sinergis itu kan beda dengan adisi ya. Kalau adisi satu tambah satu itu dua. Tapi kalau sinergis satu tambah satu belum tentu dua. Bisa jadi empat. Nah, makanya kenapa itu menguntungkan kombinasi itu karena sinergisme itu bisa mengurangi
dosis, mengurangi toksisitas. Karena efektivitasnya bisa meningkat, peningkatannya tidak hanya adisi, tapi bisa lebih dari itu. Kemudian tadi NADTA ini kan cladding agent biasanya untuk mengkelat logam-logam supaya tidak terjadi oksidasi. Nah, tadi disebutkan yang rentan mengalami oksidasi dalam formula itu vaselin. Nah, vaselinnya sudah di-delete, kenapa masih ada NADTA ini ya? Kadang yang digunakan selain vaselin itu ada lanolin, lemak bulu domba itu ya, itu juga sangat rentan sekali mudah teroksidasi, sehingga kadang digunakan BHT, BHA, atau vitamin E, atau NADTA ini juga bisa untuk mencegah oksidasi. Tapi kalau dari formula ini, tidak ada ini kelihatannya yang mudah teroksidasi. Mungkin karena tadi ada vaselin di delete itu ya, EDTA-nya tidak ikut di delete ini. Ya, Mbak Nova mungkin ada konfirmasi dari kelompok satu NADTA. Lupa mendelete atau memang ada tujuan tersendiri NADTA-nya ditambahkan dalam formulanya? Memang ada, Bu. Memang ada. Untuk mengkelat, Iya, untuk mengkelat apa? Bahan-bahan yang kira-kira tercemar logam apa? ya Bu, eh, berarti NADTA ini untuk mengkelat apa namanya bahan-bahan yang tercemar logam seperti vaselin ya Bu. Enggak, maksud NAEDTA ini kan cladding agent mengikat logam. Nah, Hmm. logam-logam yang mungkin ada dalam formula itu kan bisa menjadi katalis oksidasi. Nah, berarti dalam formula kenapa dikasih NAEDTA itu kemungkinannya dua. Kemungkinannya ada bahan yang mudah teroksidasi di situ. Kemudian yang kedua ada bahan-bahan yang banyak tercemar logam. Mungkin ada kemungkinan tercemar logam apa? Karena kaitannya biasanya kalau NADTA itu untuk bahan-bahan yang mudah teroksidasi karena katalis logam-logam itu. Sehingga perlu ada pengikat logam supaya tidak mengkatalis proses oksidasi bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Kalau tadi ada sebelumnya ada lanolin atau ada vaselin tapi di delete, ya berarti yang mudah teroksidasi sudah hilang di sini. Iya Bu, mengerti. Antioksidan, ya, antioksidan itu nanti kan mekanisme kerjanya macam-macam. Ada yang melalui mengikat logam-logam, logam berat, ada yang nanti menetralisir radikal bebas. Mekanisme kerjanya beda-beda. BHT, vitamin E, Na-metabisulfit, vitamin C, sama NADTA, mekanismenya beda, tapi fungsinya mirip sebagai antioksidan. Ya, ini silakan dicek lagi nanti NADTA fungsinya untuk apa dan juga formulanya ini kelihatannya nanti hasilnya keras karena tidak ada yang apa konsistensinya semi solid seperti lanolin atau vaselin ya. Kelihatannya keras nanti ini krimnya. Silakan nanti dipertimbangkan lagi kelompok ini kalau ada revisi nanti bisa dikonsultasikan. Kemudian selanjutnya slide di ini daya sebar mungkin ya. Untuk evaluasi, cara kerja dulu. Ya, cara kerja ini. Di cara kerja dulu, ya fase minyaknya apa, fase airnya apa ini ya?
Ya mungkin pengistilahannya juga kurang tepat di sini ya. Fase minyak gitu aja. Fase minyak itu apa saja, fase air apa saja. Ya fase minyaknya ya yang berarti yang larut dalam lemak-lemak, minyak-minyak yang fase air yang larut dalam air. Nah, nipah-nipasol ini apa larut di dalam air ya? Nipah-nipasol itu kan kelarutan dalam air tidak baik. Kalau dilebur larut. Larut, Bu. Dilebur dengan Ya, water bath. Iya, Bu. iya. Maksud saya Anda cross check lagi kelarutannya kan kalau di dalam air dingin tuh sulit larutnya, tapi kalau dalam air panas kan dia meningkat kelarutannya. Nah, dalam air panas itu kelarutannya berapa banding berapa sehingga nanti air panas yang ada di sini itu cukup untuk melarutkan nipagin nipasol. Kalau nipagin nipasol, kosolven yang memudahkan pelarutannya ada propilen, ada gliserin, tapi di formula ini tidak ada gliserin sama propilen. Makanya nanti dicek kalau dilebur itu dia bisa larut sempurna atau enggak. Karena kalau enggak larut, enggak efektif ya sebagai preservatif. Syaratnya bisa efektif sebagai preservatif itu kalau dia larut sempurna di dalam fase airnya. Karena yang biasanya perlu preservatif itu fase air karena lebih mudah ditumbuhi mikroba. Nanti dicek ya kelarutannya, kemudian fase minyaknya ada asam stearat, setil alkohol, ya. Kemudian hidrokortisonnya didispersikan. Next, slide berikutnya. Kok nggak kelihatan ya? Nggak bisa di slide show ya? Oh iya, berarti hidrokortisonnya didispersikan ini ya. Ya makanya tadi ya, eh, silakan dipertimbangkan Anda butuh enhancer atau tidak. Ya enhancer bisa propilen, gliserin, kemudian diharapkan terabsorpsi atau tidak nanti hidrokortisonnya. Kalau diharapkan terabsorpsi lewat stratum corneum, nanti kalau cuma didispersikan agak sulit karena ukuran molekulnya terlalu besar. Kalau terlarut kan sudah molekuler ya agak kecil. Kan nanti proses absorpsi melalui kulit itu proses difusi. Ukuran molekul nanti berpengaruh ke sana. Kalau bentuknya serbuk sama larutan, bentuk sudah molekuler, nanti kemudahan menembus stratum corneumnya lebih baik yang dalam bentuk terlarut. Ya, nanti bisa dipertimbangkan. Mau diharapkan terserap apa cuma topikal aja. Nanti bisa diperbaiki ya formulanya. Ini keputusannya bisa didiskusikan nanti dengan kelompoknya. Kemudian eh, berikutnya evaluasi. Evaluasi saya harapkan yang paling utama adik-adik ngecek dulu di farmakope ya. Yang utama kan di sana. Di monografi krim hidrokortison ya di farmakope. Itu evaluasinya yang utama apa. Kemudian yang lain ini sebagai tambahan ya, yang ngambil dari jurnal atau dari buku-buku teknologi, ada daya sebar, daya lekat. Kalau di jurnal, daya lekat jarang dimasukkan. Justru yang sering diuji kalau di jurnal itu ekstrudibilitas itu. Uji kemudahan dari sediaan itu nanti keluar dari tubnya. Kalau adik-adik mau nguji bisa itu pakai tekstur analyzer yang di lab ya. Cuma nanti evaluasinya kan untuk mengevaluasi extrudability itu banyak metodenya. Ada yang dikasih beban, kemudian yang keluar dari tub itu ditimbang. Nah, kemudahannya itu nanti ada skalanya. Kalau keluar 50% itu kategorinya baik atau buruk itu ada di jurnal. Kemudian ada juga yang metodenya yang pakai tekstur analyzer itu, alatnya di lab ada. Kalau itu dari besar kecilnya gaya yang diperlukan untuk mengeluarkan krim dari tub. Ya, kalau mau dilakukan silahkan, tidak mau dicantumkan tidak apa-apa. Ya, terus
Intinya itu ya, yang utama dicek dulu di farmakope itu apa yang dievaluasi. Kelihatannya efektivitas preservatif, kemudian cemaran mikroba, angka lempeng total gitu itu kelihatannya ada di farmakope. Ya lebih utama ngambil yang itu ya, yang di farmakope, yang lain nanti sebagai tambahan aja. Meskipun nanti tidak semua dilakukan, tapi kalau bisa ya evaluasinya selengkap mungkin termasuk yang ada di farmakope. Nanti yang bisa dilakukan di lab apa itu yang dilakukan, yang tidak bisa ya udah sebatas mencantumkan prosedurnya saja tidak apa-apa. Langsung ke kemasan ya. Terus ke kemasannya, kemasan, desain kemasan, ya. Kemudian nomor registrasi, nomor registrasinya kodenya sudah benar atau belum? Ya, sudah tahu ya artinya DKL itu ya, menuliskan DKL nomor registrasi. Artinya apa DKL itu? D itu singkatan apa ya? Ya, kenapa enggak G ya? Kenapa enggak G Mas Bima? Ya, ya. Ya, berarti ini ada merek dagangnya ya. Berarti dagang. Benar tadi kalau generik berarti bahan aktifnya hidrokortison krim. Karena ini hidroson berarti merek dagang. Berarti nomor registrasinya D-nya dagang. K-nya apa Mas? Ya, sudah benar ya berarti K ya. Kemudian L-nya, ya L berarti lokal ya, singkatan dari lokal. Ya, sudah. Ya mungkin itu ya sarannya untuk kelompok pertama. Terima kasih. Nah, nanti kalau ada revisi bisa dikonsultasikan, tapi kelihatannya krimnya nanti keras tuh, nggak ada yang semi solidnya. Ya, terima kasih. Bisa stop share screen. Kita lihat formula kelompok 2. Yang share screen siapa ya kelompok 2 ya? Mas Bima? Oh iya. Ya, silakan. Ya, langsung formulanya saja ya, Mas. Waktunya tinggal 40 menit. Ya, ini terpotong ya masalahnya. Slide berikutnya apa ya? Saya lihat dulu. Oh ya, ya. Mungkin dari nomor 1 dulu ya. Dari depan formulanya. Ya, kalau formulanya dapat dari mana, Mas Bima? Permisi, Bu. Iya. Dari itu kita mix ambil dari Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation yang bukunya itu, Mm-mm. terus lihat di HPE sama di beberapa jurnal gitu Bu yang sudah berhasil buat krimnya. Mm-mm. Ya, ya kelihatannya sih kalau dari komposisinya lengkap ya. Ada vaselinnya,
Sehingga tadi ada BHT ya, perlu BHT ya Mbak ya. Iya, Bu, untuk Vaselin tuh mudah teroksidasi ya Mbak ya. iya, jadi nanti apa takutnya itu bisa menimbulkan tengik gitu, Bu, tengik kalau Heeh. oksidasi. Jadi dikasih antioksidan. Ya. Terus tadi ada apa tadi yang sebelumnya tadi? Ada gliserin. Gliserin untuk apa ini ya Mbak? Sebagai humektan Ibu. Humektan itu apa artinya Mas? Permisi, Bu, mungkin untuk Iya. itu meminimalkan apa hilangnya air dari sedian gitu, jadi biar tetap lembab, mencegah kekeringannya gitu mungkin. Iya. Iya. Makanya nanti kalau kelompok ini kira-kira tujuannya hidrokortisonnya mau diserap atau cuma untuk permukaan saja? Terserap. Kalau terserap nanti perlu enhancer pakai gliserin nanti yang dicek konsentrasinya ya 10% apa sudah cukup. Kemudian Iya. hidrokortisonnya dalam bentuk terlarut, tidak dispersi. Terus selanjutnya nomor 6. Oh ya tadi asam stearat TEA sudah benar ya sebagai emulgator. Kemudian nipagenipazel nih kelihatannya ini yang di HPE kombinasinya 0,18 sama 0,02% ini sudah benar kelihatannya. Terus sera alba, stabilizing agent itu untuk apa ya Mbak? Izin Mungkin cek, itu Bu. Izin, iya, mungkin kita. Hah? Hah? untuk sera alba ini itu fungsinya adalah untuk stabilizing agent. Jadi dia itu mungkin bisa untuk memberi dan menjaga tekstur sediaan agar tetap stabil gitu. Jadi dikhawatirkan di sediaan ini itu bisa terjadi ketidakstabilan gitu. Kalau sama emulgator sama nggak fungsinya? Sebagai emulgator apa untuk meningkatkan viskositas atau untuk apa? Untuk fungsinya sendiri berbeda, Bu. Jadi untuk stabilizing ini untuk mungkin menjaga ya, Bu, ya. Untuk eh, emulgator itu kan untuk membuat emulsinya gitu. Ya, eh, ya mungkin ini eh, eh. Ya, iya, mungkin tambahan Mas Deniar ada tambahan silakan. ya stabilizing agent itu kan buat itu kan menjaga teksturnya supaya sediaan ini tetap stabil Bu. Jadi eh, stabilizing agent ini digunakan untuk membantu bahan aktifnya itu mempertahankan sifat yang diinginkan pada sediaan tersebut. Nah, mungkin barangkali misalkan terjadi degradasi ataupun sebagainya, karena kan ini kan dalam bentuk emulsi juga kan Bu. Mungkin seperti itu Bu. Ya, nanti agak beda kalau seperti itu persepsinya menjaga dari degradasi nanti hampir mirip dengan dapar itu ya. Ya, kalau dari pustaka banyak yang menyebutkan bisa fungsinya mirip emulgator atau untuk meningkatkan kekentalan itu viskositasnya. Tapi mungkin saran saya karena krim itu variabelnya banyak ya termasuk tadi rasio perbandingan asam stearat sama TEA itu kan berpengaruh sekali ke pH akhir. Nanti kalau pH-nya tidak tepat harus ngurang-ngurangi, nambah-nambahi yang mana gitu. Maka mungkin karena waktunya singkat nanti dalam 1 hari praktikum tuh ada pembuatan evaluasi itu kan banyak yang dikerjakan. Mungkin saya sarankan mengacu ke salah satu sumber aja dari jurnal itu yang sudah pasti jadi, kemudian yang HPE itu hanya untuk menjustifikasi jumlah yang dipakai, persentase dalam jurnal itu sudah masuk rentang gitu, supaya nanti meminimalisir kegagalan formula. Karena nanti karena harus menyesuaikan itu sulit ya, termasuk konsistensinya, belum lagi konsistensinya nanti. Dan ini variabelnya banyak dari sisi konsistensi, pH, kekentalan, itu nanti
banyak variasinya, kalau harus ngubah-ngubah waktunya habis. Yang penting kalau mau ngacu ke jurnal ya jurnal itu aja. HPE hanya untuk mengecek, menjustifikasi kadarnya sudah masuk rentang yang secara umum digunakan untuk fungsi yang dimaksud. Tuh. Kemudian selanjutnya eh, Vaseline album dan Aquades ya. Kenapa yang dipakai Vaseline album? Vaseline ini kan ada dua ya, ada Flavum, ada album. Kalau Flavum itu yang warnanya kuning, kuning kecoklatan. Kalau yang album ini yang putih. Mungkin ada pertimbangan. Karena kalau Vaseline album ini ada tambahan proses ya, biasanya untuk salep-salep mata ini dihindari penggunaan Vaseline album. Karena dalam proses pembuatannya itu kan dari Vaseline Flavum yang dipucatkan dengan menggunakan asam-asam seperti H2SO4. Sehingga kalau digunakan untuk basis salep mata itu biasanya bisa menimbulkan iritasi perih ya karena asam. Ada proses pemucatan tadi menggunakan asam-asam. Tapi kalau untuk topikal ya enggak masalah sih pakai Vaseline album. Tapi apakah mungkin dari kelompok ini ada pertimbangan khusus menggunakan Vaseline album? Atau mungkin dari sisi apa ya, estetikanya kalau kuning dan putih itu nanti secara tampilan gitu atau karena ada pertimbangan lain Mungkin itu kelompok sih Bu. ini. Untuk acceptable dari pasien. Jadi kan ini kan kalau pakai Vaseline Flavum yang kuning itu kan nanti kan warnanya kuning. Jadi ketika diaplikasikan nanti mungkin kan obat ini kan juga ditujukan buat apa ya Bu? Frekuensi dengan sering kan Bu. Nah, tadi yang udah dijelasin Angel 3 sampai 4 kali untuk dewasa. Jadi mungkin barangkali orang kalau ngelihat ih make ini gitu, Bu. Make obat apa ini gitu. Pokoknya gitu. Ya berarti cuma untuk elegannya ya, pakai yang putih tidak ada pertimbangan lain ya. Ya, ya sudah. Terus cara pembuatan. Cara pembuatan. Saya lihat tadi BHT masuk fase minyak ini. Benar ya? Ya, betul ya. Enggak, tadi kayaknya lihatnya di fase air. Benar ya, BHT masuk di fase minyak ya. Mana kok tidak ada BHT-nya ini? Fase minyak, setil alkohol, asam stearat, sirah alba, vaselin, BHT. Katanya untuk antioksidan supaya minyaknya nggak mudah teroksidasi. Berarti kan untuk antioksidan dari minyak, fase minyak, harus larut ke sana. Kok nggak ada di fase minyak? Coba di fase air ada Pak nggak? masukin, Bu. Ah, Soalnya baru nambahin antioksidannya ini beberapa jam sebelum. Jadi ya, mau ya dimasukin. BHT nggak larut air ya. Jadi bukan fase air karena fungsinya untuk antioksidan minyaknya nanti dilebur sama minyak. Ya, terus hidrokortisonnya, hidrokortisonnya ditambahkan dengan dispersi, dispersi. Ya, kalau mau ditambahkan dalam bentuk terlarut, bisa dilarutkan dulu dalam pelarut di mana dia larut. Jadi ada yang preformulasinya mencantumkan larut di propilen atau etanol tadi. Ya mungkin bisa dipilih propilen, dilarutkan ketika krimnya itu sudah dicampur fase minyak fase air, bisa ditambahkan hidrokortison dalam bentuk terlarut dalam propilen, ditambahkan di sana, diaduk sampai dingin. Sama dilihat nanti stabilitasnya kalau dalam suhu panas. Ya, nanti ditambahkan dalam krim yang sudah dingin atau yang masih panas. Karena jumlahnya ya sedikit, saya kira ndak bikin krimnya pecah nanti kalau propilen apa hidrokortison dalam propilen ditambahkan terakhir tuh udah terlalu ndak banyak gitu loh yang ditambahkan. Ya, coba nanti dicari lagi caranya kalau mau dalam bentuk terlarut ya. Terus evaluasinya ya ini nanti silakan dicek
di dalam FI dulu ya, di sana apa yang standar itu untuk evaluasi krim hidrokortison di monografi krim hidrokortison. Kemudian kemasannya. Nah, ini ada kotak hitam ini apa ya? Mungkin bisa dibesarkan ini tanda kotak hitam. Oh, Kok ada tanda peringatannya ya? iya, Ini kan karena obat keras. obat keras, iya. Bisa dicek lagi ya pelajaran pengantar kefarmasian Bu Lydia yang ngajar nih. Tanda peringatan itu apa disertakan dalam golongan obat apa? Bebas, bebas terbatas, atau keras, atau narkotik, psikotropik, yang mana? Tanda peringatan. Apakah logo K ini harus ada tanda peringatan seperti ini? Atau logo biru? Atau logo hijau? Yang mana? Ini dicek lagi kelompok ini ya. Karena setahu saya yang disertai dengan tanda peringatan itu obat-obat golongan bebas terbatas, lingkaran biru. Karena di sana kan bebas ya. Obat bebas terbatas itu kan obat keras yang bisa dibeli tanpa resep, terbatas makanya. Karena terbatas, maka disertai dengan beberapa tanda peringatan P1 sampai 6 itu. Menyesuaikan sediaannya yang mana. Ya nanti dicek lagi ya. Ini lingkaran merah apa harus pakai tanda peringatan? Iya, Bu. Setahu saya yang biru, lingkaran biru. Ya, ya sudah terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan.